Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faya rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah SWT yang mana berkat beliau kita bisa berkumpul lagi di Simposium Center dalam kajian diskusi tentunya, dan kita di sini merupakan kajian yang keempat atau minggu keempat seputar keislaman atau tokoh-tokoh Islam, tokoh pembaharuan Islam. Dan juga salawat dan salam kita tidak lupa haturkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliau kita bisa terangkis dari alam kebodohan menuju alam ilmiah seperti yang saat kita rasakan bersama. Nah teman-teman, kita saat ini akan membahas tentang tokoh pembaharuan Islam, yakni Jamaluddin Al-Afghani. Sebelum melanjut kepada isi pemikiran dari tokoh Jamaluddin Al-Afghani, alangkah baiknya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu sosok Jamaluddin Al-Afghani. Nama lengkap asli beliau yakni Sayyid Jamaluddin Al-Afghani bin Safar. Ayahnya bernama Sayyid Ali Tirmizi, yang kalau kita ketahui bersama bahwasanya ayah Jamaluddin Al-Afghani ini merupakan perawi hadis At-Tirmizi. Dan kalau kita ketahui dari silsilah keturunannya akan sampai pada Husain bin Ali bin Abi Thalib atau keturunan Rasulullah. Dan Jamaluddin Al-Afghani ini memiliki gelar yakni Sayyid. Dan dia juga merupakan tokoh kelahiran Afghanistan pada tahun 1839 Masehi dan wafat di Istanbul pada tahun 1897. Mengenai kelahiran Jamaluddin Al-Afghani, ada beberapa tokoh yang berbeda pendapat mengenai tentang lokasi atau kelahiran dari Jamaluddin Al-Afghani. Ada yang berpendapat dia lahir di Sri Glass, dan ada yang berpendapat pula dia lahir di Iran. Kenapa demikian? Karena memang Jamaluddin Al-Afghani ini merupakan tokoh yang melanglang buana, hingga mungkin ada penafsiran-penafsiran mengenai letak kelahiran beliau. Namun untuk itu tidak jadi masalah, karena kita mengutamakan dari pemikiran beliau sebagai bahan ajar kepada kita selaku umat muslim menghadapi zaman yang berkelanjutan. Oke. Sebenarnya Jamaluddin Al-Afghani ini pokok teori atau grand teori dari Jamaluddin Al-Afghani ini merupakan pan-Islamisme. Namun sebelum itu saya ingin memperbincangkan sedikit latar belakang mengapa beliau itu mengangkat atau membuat sebuah pemikiran tentang pan-Islamisme. Apa sih sebenarnya yang terjadi pada saat itu sehingga beliau ingin mencetuskan sebuah pemikiran tentang pan-Islamisme. Nah, sebelum itu kita secara bersama, mungkin bagi yang sudah mempelajari sejarah peradaban Islam atau SPI, mungkin sedikit sudah tahu tentang periode-periode Islam, yang dimana pada periode Islam ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu periode klasik, dan yang kedua periode pertengahan, dan yang ketiga periode modern. Nah, pada periode
kenapa saya menjelaskan hal ini? Karena kita nanti titik temunya bisa dilihat dari ini. Masa klasik itu bermula atau berawal pada tahun 650 Masehi sampai 1000 Masehi. Nah, pada masa klasik ini atau zaman klasik ini, umat muslim itu sedang pada masa jayanya. Karena pada periode klasik ini terjadi 3 hal yang membuat masa kejayaannya. Yang pertama, ekspansi. Ekspansi itu merupakan perluasan wilayah. Yang kedua, integrasi atau kesatuan yang utuh. Artinya umat muslim itu bersatu padu hingga menjadi satu kesatuan dan bangkit. Dan yang ketiga, itu menuju puncak kejayaannya. Nah, setelah masa periode klasik ini memasuki masa pertengahan, itu Islam mulai mengalami kemunduran yang diakibatkan oleh yang pertama itu disintegrasi atau terjadinya beberapa konflik. Contohnya itu Baghdad dengan Hulagu. Dan yang kedua, faktor kemunduran itu diakibatkan desentralisasi atau melepas kekuasaan. Kalau kita ketahui bersama bahwasanya pada masa dulu itu, masa klasik sampai masa modern itu kan berupa kerajaan-kerajaan atau dinasti. Dan yang ketiga itu masa modern. Masa modern ini juga sama mengalami kemunduran juga. Yang hal itu diakibatkan sama yang pada periode pertengahan, diakibatkan desentralisasi dan diintegrasi. Maaf ya kalau belibet. Yang dimana pada masa modern itu pada kekuasaan Turki Utsmani, yang kedua Safawi di Persia, dan yang ketiga Mongol di India. Nah, lanjut, saya ingin menjelaskan latar belakang Jamaluddin Al-Afghani untuk membuat sebuah pemikiran tentang pan-islamisme. Yang pertama, beliau Jamaluddin Al-Afghani ini tidak terlepas dari pandangan keadaan muslim pada zaman itu atau saat itu, yang dimana pada masa itu terjadi beberapa faktor yang mengakibatkan kemunduran atau runtuhnya kejayaan Islam. Dan ada 2 faktor yang mengakibatkan runtuhnya masa kejayaan Islam. Yang pertama itu karena problem internal. Nah, pada problem internal ini terjadi yang pertama itu pemetakan umat muslim. Artinya umat muslim itu menjadi beberapa golongan-golongan atau kubu-kubu yang diakibatkan oleh aliran, kalau bahasanya Fahruddin Faiz, dia mengkategorikan bahwasanya pemetakan Islam ini terjadi karena kalam yang dimana pada masa khalifah terakhir itu Ali bin Abi Thalib itu ilmu kalam sedang terjadi sehingga menjadi pemetakan Islam. Jadi karena yang pertama itu diakibatkan oleh adanya pemetakan Islam. Artinya itu simpelnya gini, Islam itu terjadi beberapa bagian karena berbeda mazhab. Itu yang harus diketahui. Yang kedua, kejumutan berpikir atau statis. Hal ini terjadi karena kehilangan ajaran Islam yang autentik atau keaslian Islam. Artinya penyebar luasan Islam itu terjadi penyelempangan, ada yang nyeleweng gitu, sehingga itu menjadi problem termasuk kategori problem internal. Yang ketiga, salah menafsirkan qada dan qadar atau diartikan sebagai fatalistik.
Nah, hal ini salah menafsirkan kodok dan kodar itu menganggap bahwasannya umat muslim itu setiap individu memiliki takdir masing-masing. Kalau semisal saya jadi seorang apa ya, pengusaha semisal ya. Itu mungkin itu sudah takdirnya. Nah, jadi umat muslim pada saat itu mengartikan kodar dan kodar itu hanyalah ketetapan yang memang diberikan oleh Tuhan, sehingga umat muslim itu berpikiran tidak mau berusaha karena sudah ada ketetapan. Bagaimana saya mau berusaha kalau ketetapannya Tuhan sudah ditetapkan kepada saya. Yang keempat, ukhuwah Islamiyah melemah. Yang kita ketahui pada ukhuwah Islamiyah ini melemah diakibatkan oleh pemetakan tersebut yang saya sudah paparkan tadi, adanya pemetakan atau pengkubuan, ada golongan-golongan. Kalau semisal saya dengan si B itu berbeda, seakan-akan itu walaupun sesama muslim seakan-akan menjauh gitu, ada jarak penghalang di antara kita. Yang kelima adalah ada peraturan politik. Hal ini, peraturan politik ini juga menjadi faktor internal, karena kalau kita mengaca pada sejarah yang barusan saya jelaskan, pada masa itu kan berupa dinasti ataupun kerajaan. Hal ini terjadi karena ada ikut campur tangan bangsa asing atau bangsa barat. Dan yang selanjutnya, pemahaman yang salah terhadap hadis Nabi. Yang hal ini diakibatkan bahwasannya umat muslim itu pada zaman itu menafsirkan bahwasannya di dalam hadis sudah tertulis bahwasannya Islam itu pada akhir zaman mengalami kemerosotan atau kemunduran. Nah, itu yang menjadi kesalahan dalam memahami konteks hadis-hadis Rasulullah. Nah, itu beberapa segelintiran problem yang bersifat internal. Dan yang kedua juga ada problem yang diakibatkan faktor eksternal. Yang pertama, satu, kesatuan bangsa. Artinya pada kesatuan bangsa ini faktor eksternalnya dari bangsa barat ya teman-teman. Yang dimana bangsa barat itu mengalami kesatuan. Keterbalikannya Islam mengalami kemerosotan, sedangkan bangsa barat tidak mengalami pemersatu, karena diakibatkan tidak terlepas dari perang salib yang terjadi pada tempo dulu sebelum ya jauh-jauh hari. Ya, intinya seperti itu. Islam maksudnya ini bangsa barat itu bisa bersatu karena di latar belakangi pada perang salib itu sempat kalah kan. Jadi bangsa barat itu ingin bersatu, dan di dalam benaknya itu terbenam gini. Kita dulu pernah dijajah, pernah kalah sama umat muslim. Mari kita bersatu merebut kejayaan muslim. Harus digantikan posisi kita. Itu yang harus ditanamkan oleh bangsa barat pada zaman itu sebagai provokasi. Dan yang kedua, menjiwai perang salib yang sudah saya paparkan tadi. Yang ketiga itu Timur dianggap lemah dan terbelakang dan belum beradab, berusaha menghalang, dan bangsa barat berusaha menghalang-halangi kemajuan Islam. Sebenarnya Islam itu pada zaman itu setelah kemunduran, sikap rasa kepercayaan diri oleh umat muslim itu sudah tidak dilanjutkan. Kan kalau kita ketahui bahwasannya umat Islam itu jauh lebih awal dalam segi keilmuan ya. Ada yang penemu tentang kesehatan, tentang apa dulu?
tentang alat-alat seperti pesawat itu merupakan temuan dari tokoh-tokoh Islam. Namun sama orang Islam atau oleh umat muslim itu tidak dikembangkan, sehingga hal ini diakibatkan bangsa barat menyusupi pada ilmu pengetahuan sehingga dia mengklaim bahwasanya ini merupakan penemuan dari golongan kami, dari bangsa barat gitu. Dan yang selanjutnya, umat muslim diejek dengan perang istilah. Maksudnya di sini ini diejek dengan perang istilah bahwasanya muslim itu kalau kita ketahui bahwasanya umat muslim kalau tidak memakai busana dengan lengkap, artinya masih pakaiannya itu belum menutupi aurat. Contohnya saja kayak di Papua gitu. Itu merupakan primitif gitu. Beda dengan bangsa barat. Kalau bangsa barat tidak memakai busana yang tertutup, yang terbuka maksudnya, memakai busana yang terbuka, maka oleh bangsa barat diklaim bahwasanya itu merupakan fashion. Contohnya, kalau kita melihat atau pernah ke Bali ya, kan dilihat kalau di Bali itu di pantai-pantai itu kan banyak orang yang memakai pakaian terbuka. Itu merupakan fashion katanya orang barat. Beda dengan orang muslim. Kalau orang muslim itu memakai sedemikian, maka itu disebut dengan primitif. Selanjutnya jadi karena dua faktor itu sudah ditemukan oleh Jamaluddin Al-Afghani, maka dia memberikan sebuah tawaran terhadap umat muslim agar tidak ketertinggalan begitu jauh dalam masa kejayaan. Apa saja solusi yang ditawarkan Jamaluddin Al-Afghani? Yang pertama itu melalui solusi yang ditawarkan, yaitu yang pertama itu dengan ilmu. Ya, maksudnya di sini kan kalau kita ketahui bahwasanya Islam itu pada faktor internal, kesalahan menafsirkan hadis, yang kedua kesalahan menafsirkan kodok dan kodar, dan yang ketiga kejumutan kejumutan berpikir maksudnya. Maka dari itu kita harus dibekali, umat muslim itu harus dibekali dengan ilmu dan meluluskan akidah yang salah ataupun ajaran-ajaran Islam yang salah, agar nantinya bisa dibenahi dan bisa disebarkan secara benar. Nah, sebelum lanjut pada solusi yang ditawarkan, di sini saya menemukan asumsi-asumsi dasar Jamaluddin Al-Afghani mengenai, ya tidak jauh sih dengan penjelasan yang tadi, tapi ini merupakan hal penting juga harus saya sampaikan. Asumsi-asumsi dasar Jamaluddin Al-Afghani. Yang pertama itu agama itu bukan faktor pemecah. Artinya kalau kita melihat pada penjelasan saya yang awal, itu kan Islam mengalami beberapa pemetakan atau ada golongan-golongan. Jadi sebenarnya agama itu justru bukan memecah, tapi mempersatu. Dengan cara apa? Kita bisa toleransi. Walaupun berbeda mazhab sekalipun, kita tidak terlepas dari Islam itu sendiri yang rahmatan lil alamin gitu. Iya kan, demikian teman-teman. Dan yang kedua, bila terjadi perpecahan, maka itu diakibatkan oleh agama dieksploitasi oleh kepentingan kelompok. Artinya di sini kalau perpecahan dalam Islam itu terjadi, itu tidak jauh diakibatkan oleh kepentingan dari segelintaran kelompok yang dimana ingin mengunggulkan kelompoknya sendiri ataupun individu atau oknum. Dan yang ketiga, perpecahan di kalangan penganut agama yang dilakukan
pedagang agama. Maksudnya di sini kadangkala karena melihat situasi Islam yang berpetak-petak atau berkubu-kubu, sehingga ada orang yang ingin mengadu domba dengan menjelek-jelekkan golongan-golongan tersebut. Semisal, jangan ikut aliran itu salah gitu. Itu diragukan, bisa kayak gitu provokasinya. Dan yang terakhir, kita langsung masuk ke pan-islamisme. Apa sih sebenarnya pan-islamisme itu? Kalau saya boleh bilang, sama halnya dengan nasionalisme atau uhwa Islamiyah, kata lainnya, atau di mana kondisi Islam itu kembali menyatu, tidak terpecah belahkan oleh hal apapun. Dan Jamaluddin Al-Afghani, oh iya saya lupa ini, Jamaluddin Al-Afghani ya, dia kan seorang anak dari perawi hadis Imam Tirmizi. Dia sudah sedari dulu pada umur 20 tahun sudah menghafal Al-Quran dan pandai dalam bidang ilmu umum seperti astronomi dan lain-lain. Itu tak perlu dijelaskan, bisa dibaca ya di literatur. Dan setelah Jamaluddin ini pada umur 20 tahun kan sudah menguasai beberapa sektor ilmu pengetahuan, maka pada umur 20 tahun dia sudah mau mengabdikan diri pada beberapa daerah. Karena di sini Jamaluddin Al-Afghani disebut pejuang yang melanglang buana. Dia pertama mengabdikan diri pada di desanya, di wilayahnya sendiri di Afghanistan. Yang dimana yang pertama itu di Afghanistan dia mengabdikan sebagai pembantu Pangeran Dost Muhammad Khan. Dan yang kedua menjadi penasehat Ali Khan. Setelah Ali diangkat menjadi Perdana Menteri. Setelah itu, setelah di Afghanistan, karena terjadi pergolakan di sana, pergolakan ini terjadi akibat adanya campur tangan bangsa Inggris, sehingga beberapa dari golongan Afghanistan ini banyak yang gugur. Karena itu Jamaluddin Al-Afghani ini menyelamatkan diri di India. Setelah itu 1 tahun cuman. Yang kedua, setelah di Afghanistan dia melanjutkan di Mesir, dan sehingga membuat perkumpulan dan membuat tulisan-tulisan, yakni Al-Urwat Al-Wusta, yang dimana Al-Urwat Al-Wusta ini berupa bab-bab ya, sampai 8 bab kalau nggak salah itu. Nah itu yang di Mesir. Dan yang terakhir dia pergi, setelah di Mesir dia pergi ke Turki. Dan di Turki ini bertemu dengan Hamid II, Sultan Hamid kalau nggak salah itu. Yang dimana jejak akhir Jamaluddin Al-Afghani ini berakhir di Istanbul, Turki. Yang dimana Jamaluddin Al-Afghani ini tidak diperkenankan untuk meninggalkan wilayah Turki dan ingin mengubah pemerintahan, yang dimana kalau di Turki itu kan berupa kerajaan, mau diubah menjadi sebuah negara demokrasi. Karena hal itu sama Hamid itu, Sultan Hamid kalau nggak salah ya, ditentang. Kalau begini kan merusak pada sektor kerajaan, artinya bukan berbentuk kerajaan lagi. Kalau sudah menjadi dialih fungsikan menjadi negara demokrasi gitu. Dan ada sempat yang saya baca itu wafatnya Jamaluddin Al-Afghani ini juga di latar belakangi oleh dia pergi ke wilayah Turki yang pada yang terakhir
oleh orang-orang Turki itu diracun. Kalau yang saya baca itu sedemikian. Tahu kurang benar kebenarannya itu saya kurang tahu bagaimana. Tapi eh, ada juga yang berpendapat bahwasanya wafatnya Jamaluddin Al-Afghani ini disebabkan oleh penyakit getah bening. Kalau bahasa kedokterannya gitu. Oh iya teman-teman, saya lupa juga. Sebenarnya langkah-langkah pan-Islamisme ini ya sebenarnya tidak begitu rumit ya. Jamaluddin Al-Afghani kan disebut juga tokoh pembaharuan dan sekaligus tokoh politik dalam Islam karena dia sempat pada perjalanan atau pengabdian dirinya itu disuguhi kedudukan menjadi penasehat yang saya jelaskan tadi. Nah, dalam teori pan-Islamisme, Jamaluddin Al-Afghani ini untuk apa ya? Langkah-langkah umat muslim yang harus dilewati untuk menjadi pan-Islamisme atau menjadi kesatuan umat muslim. Yang pertama itu penyadaran. Penyadaran terhadap umat muslim bahwasannya posisi umat muslim itu sudah diambil oleh bangsa barat gitu. Maka ayo kita kembalikan posisi itu dengan cara kita benahi dulu konsep akidah kita. Yang kedua itu sudahi apa? Pemetakan umat Islam. Artinya kita harus bertoleransi antar satu dengan lainnya. Dan kita jangan gengsi, harus belajar terhadap bangsa barat karena bangsa barat itu melanjutkan dari pejuang-pejuang tokoh-tokoh muslim. Artinya apa ya kan, tokoh muslim itu dulu ada beberapa tokoh yang menjadi ilmuwan-ilmuwan yang terkemuka sampai saat ini. Nah, sehingga lanjutkan oleh bangsa barat kan. Maka oleh sebab itu, karena sudah diklaim oleh bangsa barat, maka umat muslim itu jangan gengsi, harus belajar terhadap umat bangsa barat gitu. Ya mungkin itu saja. Selanjutnya kita beralih ke diskusi ya, teman-teman. Pan-Islamisme sebenarnya saya pengen tahu pan-Islamisme karena menarik, karena apa ya? Ya pengen tahu lebih mendalam sih. Jadi sampai ke simposium ini sebenarnya kosong. Pengen banyak lebih menerima. Tadi disebutkan uhuwah. Uhuwah dalam bentuk apa gitu? Apa ya? Masih abstrak penjelasannya. Mengarah ke bidang apa gitu. Tadi kalau nggak salah apa ya? Siapa dah itu? Jamaluddin Al-Afghani menentang ke Turki ya. Menentang Turki Sultan Hamid II. Sultan Hamid yang menentang karena dia ingin merubah dari ingin menjadikan negara demokrasi yang dulunya kan berupa kerajaan-kerajaan. Maka dari itu Jamaluddin Al-Afghani itu ingin merubah konsep apa ya, kerajaan itu ingin dirubah menjadi demokrasi gitu. Ya berarti mengarah ke politik berarti ya. Iya. Kan dia juga termasuk. Jadi seperti apa sistem politik dari
pan-Islamisme ini bagaimana gitu. Karena apa? Ya entah itu dari Oh, ideologinya yang dianut, kemudian sistem negaranya seperti apa gitu. Kemudian hukum-hukumnya berlandaskan apa gitu. Masyarakatnya harus bagaimana gitu. Ya itu mungkin dijelaskan lebih mendalam. eh baik. Dalam pandangan ini, dalam pandangan pan-Islamisme, Kalau demokrasi itu kan dari barat ya. Berarti iya berarti kan? kan menginginkan konsep demokrasi menginginkan dari barat. Ini kayak gimana gini kayak rancu. Baik, ini. Ya kan saya tadi jelaskan bahwasannya kita selaku umat muslim itu jangan gengsi untuk belajar terhadap umat bangsa barat. Meskipun dia di sisi lain dia merupakan musuh, tapi secara keilmuan kita harus belajar terhadap bangsa barat gitu. Yang oh ya pada pan-Islamisme itu ya hal yang ditentang oleh Jamaluddin Al-Afghani itu dalam proses apa ya? Keberlangsungan dalam sistem pemerintahan itu menolak apa namanya, kinerja bangsa asing gitu. Contohnya yang di Mesir itu kan di Afghanistan itu banyak orang-orang dari Afghanistan itu gugur akibat pergolakan yang terjadi akibat yang diakibatkan oleh Afghanistan melawan pemerintahan Inggris gitu, oleh bangsa-bangsa Inggris. Maka dari itu Jamaluddin Al-Afghani ini menentang keras terhadap kinerja atau tenaga kerja asing. Kalau bisa kan kalau mengaca pada bagaimana bangsa barat itu bersatu karena akibat perang salib, maksudnya dia mewarisi kesakit-hatian karena dulu itu bangsa barat itu kalah pada perang salib, maka hal itu ditanamkan terhadap benak-benak masyarakat bangsa barat agar untuk merebut kembali kekuasaan gitu. Maka dari itu umat muslim harus sedemikian juga. Kita harus menyadari bahwasannya posisi kita, kejayaan kita sudah terambil atau tergantikan oleh umat bangsa barat gitu. Mungkin itu saja. Saya ingin sedikit menerangkan biar agak terang gitu ya. Sedikit saja. Yang saya baca-baca tentang pan-Islamisme ini bentuk penolakan dari Al-Afghani sendiri terhadap Barat itu karena dari segi eksploitasinya, Mas. Jadi yang ditolak oleh Al-Afghani ini dari Barat karena Barat itu cenderung selalu diartikan sebagai negara-negara yang telah melakukan eksploitasi. Itu kan sebelum, kalau kita lihat sejarah kolonialisme, memang sebelum 1960-an itu eksploitasi dari barat-barat terhadap negara-negara Asia itu sangat masif. Bahkan salah satunya itu Indonesia. Nah, di Arab juga itu juga menjadi korban dari eksploitasi dari negara barat. Nah, mungkin yang saya tangkap di situ. Jadi kenapa kok kemudian Al-Afghani itu sangat benci terhadap barat? Karena yang perlu dihindari itu adalah karena mereka itu merupakan negara-negara eksploitatif. Itu. Tapi yang menjadi pertanyaan saya juga, meskipun Al-Afghani menolak tentang Barat, tapi di sisi lain saya menemukan kasus seperti tadi, bagaimana Al-Afghani itu mengkritik Sultan Hamid agar dirubah sistem pemerintahannya dari kerajaan menuju demokrasi. Nah, kayak semacam menelan ludah sendiri ya, kalau kita analisis, karena demokrasi bagaimanapun itu adalah salah satu produk dari politik Barat kan gitu. Nah, mungkin ya Al-Afghani gak menganggap bahwasanya itu adalah bahwasanya Al-Afghani itu tidak
terintervensi Barat, tapi secara tidak langsung, secara tersirat. Itu sama halnya menduplikasi. Jadi seperti itu. Saya ambigunya di demokrasi tadi. Kalau memang benar adanya kasus seperti tadi. Soalnya kalau pan-Islamisme ini terikat dengan aturan dari Islam, yang pasti aturan itu terikat dengan aturan-aturan Allah kan gitu, dengan aturan-aturan Tuhan dalam hal politik. Kemudian kalau misalnya menerapkan demokrasi, demokrasi ini kan dari rakyat ke rakyat. Kemudian artinya nantinya ini kan mengarah pada aturan-aturan yang dibuat berdasarkan keinginan rakyat gitu, sehingga akan apa, menomorduakan atau bahkan tidak memakai aturan-aturan Tuhan gitu. Karena dari konsepnya demokrasi ini kan semua undang-undang atau hukum-hukum itu kan semua bersumber dari subjektivitas rakyat gitu. Sedangkan Islam mungkin kalau pan-Islamisme jika terikat ke politik tadi disebutkan yang pasti mungkin yaitu semua aturan harus dari menjadi hak prerogatif agamawan itu yang pasti hukum-hukum dari Tuhan yang dipakai itu secara absolut gitu. Kan gitu, bertentangan dengan demokrasi. Maksud saya di sini saya pribadi kurang jelas gitu. Seperti apa konsep negara pan-Islamisme gitu. Apakah penerapan syariah Islam mungkin seperti Aceh gitu? Ideologinya seperti apa? Aturan-aturan yang dipakai bagaimana gitu. Kalau sekedar ukhuwah aja persatuan, saya kira ya negara Islam gitu. Atau mungkin ada yang menyebutkan pan-Islamisme bukan negara ya, tapi semacam ya mungkin kayak kalau di Eropa ada European Union gitu ya, EU itu EU Persatuan Eropa itu. Jadi kalau dalam bentuk negara mereka tetap dibebaskan mau bentuk negara seperti apa bangsa-bangsanya, cuman tetap dipersatukan dengan atau ini aja dah sebenarnya kan konsep persatuan Eropa itu kalau di Islam juga sebenarnya sudah berjalan, kayak OKI itu kan. OKI itu kan juga persatuan bangsa-bangsa Islam, cuman mungkin gak maksimal aja gitu. Ini banyak hal yang menjadi faktor terpecahnya umat Islam ini sebenarnya. Gini ya Mas Ari, Mas Aril. Gerakan pan-Islamisme itu sebenarnya tidak melulu diarahkan ke bangsa Barat, diakibatkan bangsa Barat, tapi pada umat Muslim sendiri terjadi kesalahan. Maksudnya dalam pemerintah gitu, yang dimana kan itu berupa kerajaan-kerajaan, yang dimana itu dengan kedudukan mereka posisi yang tinggi gitu, mereka kadang-kala menyalahgunakan agama gitu Mas. Artinya gini, agama dijadikan alat politik, yang dimana kan pada posisi umat Muslim yang terjadi pementakan pada saat itu, maka sangat banyak peluang yang bisa dirasuki oleh pemerintah Islam sendiri itu. Semisal kalau saya benci pada golongan sampeyan, pasti saya akan memprovokasi terhadap rakyat-rakyat saya untuk membenci sampeyan dengan dalih keagamaan gitu. Itu golongannya si A itu salah gitu.
ini aja dah, pertanyaan lain mungkin. Al-Afghani ini punya pencapaian apa coba dalam dalam perjalanan hidupnya gitu? Apakah dia pernah jadi pemimpin suatu kelompok gitu? Apa punya gerakan apa gitu? Apa pernah punya apa dalam hal fikih mungkin atau teologi atau tasawuf mungkin? Pencapaian hidupnya. Eh, Baik, saya kan sudah menjelaskan itu kan pada pengabdian pertama Jamaluddin Al-Afghani itu di wilayahnya di Afghanistan, dia sempat menjadi pembantu Dos Muhammad Khan, pemerintahan di Afghanistan. Dan setelah itu Jamaluddin Al-Afghani ini juga menjadi penasehat dari Perdana Menteri Ali Khan itu. Yang kedua juga di Mesir, dia bertemu beberapa orang sehingga menjadi kelompok dan dia membuat sebuah karya ilmiah yang namanya Al-Urwat Al-Wusta. Itu berupa subbab bab 1 sampai bab 8 kalau nggak salah. Dan oh ya, berbicara mengenai pencapaian yang sudah diraih oleh Jamaluddin Al-Afghani ini, dengan hal ini Jamaluddin Al-Afghani sedikit menyadarkan kepada bangsa muslim bahwasanya keruntuhnya bangsa muslim itu diakibatkan dua faktor. Yang pertama itu karena umat Islamnya sendiri yang menyalahgunakan kedudukan yang kedua itu akibat bangsa barat gitu. Ya kan umat muslim pada saat itu mengalami kejumutan cara berpikirnya, mengartikan bahwasanya kita setiap individu itu sudah memiliki kodok dan kodar sehingga tidak mau tidak ada keinginan untuk berusaha. Walaupun kita memiliki takdir, setidaknya kita didampingi dengan usaha gitu. Sehingga dengan hal itu rumusan-rumusan yang sedemikian cuman menyadarkan kepada umat muslim saja, Mas. Sehingga umat muslim itu tidak menjadi keterbelakangan. Cek 1 2. Kalau dari ininya sih apa namanya, pencapaiannya secara disiplin keilmuan, saya juga kurang tahu. Tapi jika dilihat dari bagaimana pengaruh dari spirit pan-islamisme itu sendiri, kalau menurut saya sangat besar. Jadi kalau pemahaman saya, pan-islamisme ini adalah salah satu muara dari munculnya pembaharuan Islam di dunia. Itu pan-islamismenya dari Jamaluddin Al-Afghani. Bahkan kemudian dari gagasan pan-islamisme kemudian muncul beberapa tokoh-tokoh pembaharuan lain seperti halnya Iqbal, Abduh. Itu kan tokoh-tokoh pembaharuan yang pada dasarnya juga terinspirasi dari pan-islamisme dari Al-Afghani. Meskipun pada dasarnya orang-orang neo-neo seperti ini adalah meskipun tidak semua menerima tapi setidaknya terinspirasi dari pan-islamisme. Nah, bahkan pengaruh pan-islamisme ini sangat luar biasa sekali di kalangan Indonesia sendiri. Di Indonesia, di Tenggarai, Muhammadiyah itu adalah salah satu produk dari pan-islamismenya Al-Afghani. Kalau kita melihat dari muara pengaruhnya itu ya, Al-Afghani, Iqbal, Abduh, Ahmad Dahlan, Muhammadiyah. Karena itu kenapa kok Muhammadiyah sekarang banyak membahas tentang pembaharuan, modernisasi, Islam dan berkemajuan atau lain sebagainya, itu di Tenggarai memiliki pengaruh besar dari tokoh-tokoh pembaharuan di Arab. Jadi kalau kita melihat pan-islamisme ini, kalau kita melihat Al-Afghani, lihat pan-islamisme saja, dan pan-islamisme itu pengaruhnya sangat besar terhadap pembaharuan Islam di negara-negara di dunia. Jadi gitu ya, pengaruhnya sangat besar gitu.
Bismillahirrahmanirrahim. Bisa, Pak. Pakai kamera depan nggak? Ini kah? Oke. Bantu kan. Aslinya kan dalam salah satu buku yang dikarang pihak barat itu tentang Sayyid Jamal ad-Din al-Afghani, a political biography gitu. Penulisnya saya lupa. Di situ disebutkan di daftar isi salah satunya adalah yang dikaji pada hari ini yaitu Pan-Islamic Appeal. Artinya appeal itu adalah sebuah permohonan gitu. Bisa dicek di bahasa Inggrisnya nanti. Nah, ya benar kata pemantik itu ada semacam entah itu masalah ataupun apa terkait dengan Sultan Abdul Hamid. Nah, yang saya sempat terngiang-ngiang di kepala saya itu bentuk dari pan-islamik itu sendiri yang tujuannya adalah appeal, permohonan itu seperti apa? Pan-islamismenya itu seperti apa? Jadi seperti itu. Bisa dipahami oleh pemantik. Ya, mungkin hanya itu gitu. Karena seru. Dulu saya sempat membaca bukunya beliau, termasuk salah satu temannya yaitu Muhammad Iqbal dan Muhammad Abduh, tentang filsafat etika kalau nggak salah, filsafat moral, filsafat of Jamaluddin Al-Afghani di sini. Ya, mungkin hanya itu. Gitu. Next. Berarti ini yang ditanyakan Mas Faruk yang di Turki ya, Sultan Hamid ini. Gini ya Mas Faruk. Sebenarnya Jamaluddin itu bersikeras untuk merubah gaya kepemimpinan ataupun peralihan dari dinasti menuju ke demokrasi karena apa ya? Karena pada pemerintahan dinasti yang sebelum-sebelumnya itu banyak oleh segelintiran orang yang memiliki duduk apa ya? Menjadi pemerintahan pada saat itu banyak yang justru menyalahgunakan, dialihfungsikan. Nah, hal ini juga dengan pan-islamisme Jamaluddin Al-Afghani ini kalau dengan bentuk dinasti-dinasti itu mengakibatkan keruntuhan, maka kenapa kau tidak diubah menjadi demokrasi saja? Karena tidak terlepas dari hal itu, pada pemerintahan sebelum-sebelumnya itu kental sekali dengan apa ya? Pemerintah yang melakukan eksploitasi terhadap agama sehingga Islam itu tidak menjadi pemersatu lagi. Artinya iya ya kan karena ada golongan-golongan kan. Mungkin yang teman-teman yang lain mungkin ada pandangan sekilas terhadap pan-islamisme. Saya kurang begitu. Kalau belajar ke barat karena barat sekarang maju, bahkan kemajuan barat sekarang ini menurut saya bukan karena tadi disebutkan berawal dari perang salib ya, spiritnya. Tapi menurut saya bahkan bukan karena perang salib. Pengajuan Eropa saat ini bahkan karena mereka memisahkan dari agama dengan pengetahuan gitu. Jadi gak ada kaitannya. Bahkan perang salib yang terakhir pun
pihak Eropa kan tetap kalah aja gitu, cuma menang 2 kali di awalnya itu. Jadi juga ketika ilmuwan abad-abad 16, 17, ilmuwan para ilmuwan saintis Eropa ini mulai naik daun, bahkan itu dibungkam oleh agamawan Eropa gitu. Sehingga mereka dalam hal politik juga mengusulkan seperti halnya pecah akhirnya revolusi Prancis yang memisahkan agama yang sekuler, yang memisahkan agama dengan politik misalnya. Jadi sampai saat ini pun bukan didasari dengan kesatuan karena agama sih gitu menurut saya. Kalau dibaca secara detail historisnya. Nah ini rancu juga kayaknya. Kalau misalnya memandang dari barat gitu. Atau ada acuan lain gitu menurut Al-Afghani yang bisa menyatukan umat Islam dengan uhuwah itu. Cik. Pada pemantik dan teman-teman, saya bertanya-tanya dengan Jamaluddin Al-Afghani ini terkait pan-islamisme. Tujuan pan-islamisme itu apa sebenarnya dalam ranah politik lah misalnya, karena kajian seperti ini kurang oke untuk dianalisis di dunia modern hari ini sepertinya. Kenapa? Sekarang itu sudah tidak lagi menggunakan perihal agama di dalam membangun suatu peradaban bumi misal. Mungkin paradigma Jamaluddin Al-Afghani yang agak jumud bagi saya, sehingga tidak ada pemisahan antara politik dan agama, itu sudah tidak lagi relevan. Misal beberapa riset seperti Pew Research Center sejak tahun 2020 itu merilis bahwa di barat umat muslim itu meningkat tanpa ada pan-islamisme. Dan bahkan prediksi dari berbagai tokoh-tokoh yang memprediksi tahun 2050 Amerika Serikat itu Islam akan menggeser Yahudi. Dari semakin pesatnya orang berbondong-bondong masuk agama Islam gitu. 2050. Nah, maka itu ada, coba lihat nih, itu di Pew Research Center juga merilis, bahkan di Prancis sekalipun dan Jerman. Kalau Rusia masih 20 juta, kalau Eropa itu sudah 38 juta sejak tahun 2019. Nah, ini kan sudah tidak lagi berbicara wilayah hari ini, kayak timur, barat. Yang repot nanti kalau ingin umat Islam dipersatukan dan kemudian alih-alih lagi Eropa yang menjadi musuh besar, itu nanti Eropa akan menjadi peradaban umat Islam terbesar masa depan. Kalau nggak percaya mungkin nanti dikaji mulai hari ini ya. Nah, ini yang menjadi bagi saya mimpi dari Jamaluddin Al-Afghani itu kabur ketika hari ini yang diprediksikan masa lampau itu. Jangan, maka ke depan sudah tidak lagi peperangan mengatasnamakan agama, itu sudah tidak lagi relevan itu. Walaupun banyak yang mengatakan agama-agama terus itu. Mungkin cukup perang salib ya. Umat Islam mau dijadikan seperti itu atas nama Islam hari ini karena spirit keislaman itu sudah tidak lagi untuk menguasai, bukan kolonialisme. Kalau bahasa Mahatma Gandhi, Islam dikenal di dunia itu bukan karena pedang Muhammad, kan seperti itu, tapi karena kekuatan hati dan kesetiaan terhadap sahabat dan teman sejatinya kayak gitu.
Kan kayak itu kalau ungkapan Muhammad Gandhi, sehingga saya tidak mampu meneruskan biografi seorang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kayak gitu kata Mahatma Gandhi. Sehingga itulah Islam. Maka spirit pan-Islamisme, apalagi tadi ada berbagai ormas misal di Indonesia yang membawa pan-Islamisme, mungkin itu sisa-sisa peradaban yang sedang tertinggal ya. Iya. Sekarang sudah tidak seperti itu lagi, Mas. Maka kalau memang ingin dilanjut, terpaksa ingin dilanjut karena Jamaluddin Al-Afghani tergadung ditokohkan misal di dalam umat muslim itu sendiri, maka harus ada revisi pemikiran. Jangan kemudian diambil mentah-mentah, harus ada neo Jamaluddin ini yang misal Taliban ya, yang di Afghanistan hari ini kan sudah mulai merevisi pemikirannya, tidak seperti yang kuno karena sudah tidak akan laku seperti itu. Maka perlu ada revisi-revisi lanjut. Nah, ini yang menjadi tantangan membahas Jamaluddin Al-Afghani, walaupun murid-muridnya pun banyak seperti kemarin siapa namanya? Muhammad Abduh misalnya. Ya, dan lain-lain itu. Maka dari murid-muridnya itu juga dikembangkan pemikirannya, sudah tidak lagi punya Jamaluddin Al-Afghani ini dijadikan grassroots atau dasar dari satu pemikiran Islam ke depan. Mengingat Eropa itu meningkat umat Islamnya. Hari ini ngapain kita musuh-musuhi Eropa kayak gitu, apalagi merebut-rebut klaim misal demokrasi itu punya Barat gitu. Ya Barat, tapi bukan Barat, bukan agama, karena di Injil gak ada istilah demokrasi. Gak ada di Injil itu. Jadi demokrasi jangan diaku oleh umat Kristen dan juga jangan diaku umat Hindu sekalipun. Bahasa demokrasinya, tapi soal prakteknya Islam pun ada, misal musyawarah kayak gitu ya. Ya di Kristen di kitab-kitab agama seperti itu. Itu yang membuat saya rancu memahami tokoh semisal Jamaluddin Al-Afghani DKK itu yang membawa spirit agama, tapi bukan face agama, tapi face Barat, Eropa, benua kan kayak gitu kan. Itu sudah kurang bagi saya, kurang modern lah. Ya, jadi gini kan Mas Aang, Prof Mis. Mungkin iya untuk zaman yang sekarang itu hal itu sudah sudah usang gitu. Tapi perlu diketahui bahwasannya kan zaman pada saat itu masih kental dengan hal yang sedemikian dengan kerajaan-kerajaan. Kalau justru kerajaan itu dibiarkan ada campur tangan oleh bangsa asing, maka justru itu akan diklaim dan akan menjadi pendistorsian sejarah di sana. Di sini saya juga menemukan beberapa latar belakang pan-Islamisme itu diusung. Yang pertama itu adanya ekspansi militer, yang kedua ekonomi dan kebudayaan bangsa-bangsa Barat di negara Islam Timur Tengah. Dan yang kedua adanya perpecahan dari umat Islam yang disebabkan oleh konflik antar golongan. Dan yang ketiga itu sistem absolutisme kerajaan Islam menyebabkan penyelewengan di segala aspek kehidupan bernegara. Dan yang terakhir, perkembangan intelektual umat muslim yang lambat karena kecenderungan tertutup terhadap perkembangan zaman. Yang artinya yang poin terakhir itu secara ilmu pengetahuan kan dulu umat Islam itu mengalami kejumutan karena sikap menutup diri. Bagaimana dia mau dirasuki oleh pengetahuan baru? Wong pada sesama muslimnya juga pun berselisih, berseteru. Dia tidak mau menerima pengetahuan baru. Contohnya saja, kita walaupun berbeda mazhab,
kita bisa bertaklid kok, berpindah mazhab ketika ada situasi yang mendesak. Itu salah satu keunggulan ketika kita mau menyatu dengan toleransi lah. Dan sebenarnya juga yang perlu diketahui bahwasanya pan-islamisme itu tujuannya tidak lain yakni menegaskan kembali dan landasan-landasan umat Islam dalam membangun nasionalisme demi kemajuan peradaban Islam. Dan yang pertanyaan Mas Ari tadi, bagaimana pemerintahannya itu? Kalau negara Indonesia itu ideologinya Pancasila kan. Maka yang diinginkan oleh Jamaluddin Al-Afghani ini ideologisnya yakni pan-islamisme. Itu saja sebenarnya. Ya kan, pan-islamisme itu iya menjadi khilafah. Iya memang benar Mas Aang. Kayak gini Mas Nanang ya. Tadi membawa madhab, saya coba keluar dari itikot, pembahasan keyakinan. Madhab itu kan ranahnya ibadah dan keyakinan ya, yang ada madhabnya. Kalau politik dalam Islam gak ada madhabnya, ya makanya gak perlu membawa-bawa madhab. Misal kayak gini, ketika Jamaluddin Al-Afghani tadi gelisah karena ada campur tangan Barat terhadap kerajaan-kerajaan. Bagaimana umat Islam ingin terbuka terhadap pengetahuan dari Barat kalau memang tidak ingin ada campur tangan. Misal Indonesia untuk dikelola Cina agak mau, tapi bagaimana Indonesia ingin maju sedangkan masyarakatnya tidak mampu untuk mengelola bangsanya sendiri. Kan minimal harus impor, bukan hanya impor beras tapi impor tenaga manusia, impor profesor, impor seperti dicanangkan kemarin-kemarin di kampus-kampus kan akan ada impor dosen dari Australia bisa ngajar di IAIN Madura misal. Itu kan biar tidak menutup diri ya. Tapi setelah ada seperti itu, lagi-lagi kita menanamkan rasa curiga gitu. Kan ya, khawatir. Kan seakan-akan ketidaksanggupan umat Islam untuk membentengi dirinya, sehingga kalau saya punya teman seorang non muslim misal, maka saya tidak boleh menyalahkan teman saya ketika saya cuma terlalu sayang kepada dia, tapi menyalahkan diri saya yang tidak mampu memegang keyakinan saya. Kan harus seperti itu. Jadi pembuatan penyatuan umat Islam seluruh dunia, Indonesia ikut misal, itu nanti mata uangnya namanya apa gitu Kak ya, asyahadah misal gitu ya. Nah itu yang menjadi kebingungan di dalam ranah politik. Maka karena bingung, terbukti akar dari atau buah dari pan-islamisme bisa berbuah pada terorisme. Kan iya. Karena gak jelas ideologinya apa, nanti cara mengangkat khilafahnya gimana. Nanti masing-masing justru akan membuat kelompoknya masing-masing. Mbak Winda punya pengikut, Mas Haril punya pengikut, sama-sama Islam, semuanya sama-sama mengaku imam, ya kan? Ya, itu tambah hancur lagi nanti. Semuanya sama-sama punya mandat khalifah. Karena ayatnya jelas bahwa manusia di bumi itu untuk menjadi khalifah. Jadi semua manusia, bukan satu orang, semua manusia yang harus menjadi khalifah. Kan seperti itu. Nanti semuanya kan sama-sama mengaku khalifah. Apa bedanya dong dengan Syiah kalau seperti itu? Yang harus ada imam, ya kan? Kalau di Syiah kan ada imam. Kalau mengaca pada Republik Islam Iran itu kan politisi atau pemerintah itu sejajar dengan ulama. Ulama itu dalam tanda kutip imam ya, imam Syiah tadi ya. Seperti itu, maka bisa kemajuan-kemajuan. Tapi kalau untuk dunia, penyatuan umat Islam dunia punya mata uang sendiri.
Ya itu konsep-konsep Zionis itu kan ya. Ya konsep Zionis kan seperti itu. Yahudi harus punya bendera sendiri, harus punya mata uang sendiri, punya wilayah sendiri. Ya Zionisme itu. Tapi ditolak, tidak semua Yahudi setuju kan terhadap Zionisme itu. Sama dengan Jamaluddin Al-Afghani ini dalam pan-Islamisme yang ingin menyatukan apa? Menganggap kemunduran umat Islam itu karena kemajuan Barat. Itu sangat aneh bagi saya kalau hal seperti itu, karena kita kan bukan bersaing di dalam maju dan mundur. Semua punya spirit masing-masing. Nanti Anda jangan-jangan ke Bali dikatakan umat Hindu kolot. Itu memang budayanya seperti itu, kemajuannya yang seperti itu. Kan iya. Melihat moksa tiba-tiba dianggap jumut, kurang modern. Itu memang sudah seperti itu. Spirit doktrinnya ya seperti itu. Jangan dikritik lagi. Sebagaimana Islam misal, mau pecah-pecah berapapun, itu sudah spirit agamanya seperti itu. Makanya ada konsep rahmatan lil alamin. Kayak gitu. Kalau ingin disatukan aliran tidak bisa. Tidak bisa umat Islam itu. Memang sudah harus seperti itu. Dan semuanya adalah umat Nabi Muhammad yang seperti itu. Mau masalah madhab ini, madhab A, B, C, itu enggak masalah. Itu kerancuan dalam pan-Islamisme Jamaluddin Al-Afghani. Mungkin spiritnya atas nama agama kalau dipakai Indonesia ya bisa, tapi sekarang kan dilarang di negara kita ya. Iya, makanya nanti pelarangan-pelarangan itu kalau memang efektif bisa ke organisasi-organisasi. Hati-hati kayak Pak Winda misal ikut organisasi Islam, bisa nanti dilarang juga harus pakai organisasi nasional. Lah iya, kalau ini memang efektif demi kedamaian, why not untuk tidak dilakukan? Kan seperti itu. Kan iya, konsep kita kan konsep kebangsaan. Gak perlu buat gerakan-gerakan agama. Nanti di Papua cuma ada GDI, cuman Gereja Dharma Indonesia, itu gak perlu. Kalau memang gak perlu. Jadi organisasi-organisasi agama, kalau memang ini tidak membuat efektivitas keberadaban manusia, buat apa dibuat? Intinya seperti itu kan. Cuma dicoba dulu dari agak yang radikal kayak HTI misalnya. Dan mungkin loh di Papua itu yang GDI yang ingin membuat Jayapura sebagai kota salib, itu kan spirit-spirit agama. Ya kalau memang tidak buat efektif, ya gak masalah negara melarang. Ya nanti rubah nama aja, mau merubah umat, mau merubah apa, ya hikmah dan terserah apa tadi ukhuwah, ya gak masalah. Yang penting jangan menganggap bumi ini milik satu agama, kan kayak gitu. Karena milik beberapa agama, karena Tuhan menciptakan begitu. Kenapa orang yang bertuhan itu menentang Tuhannya sendiri, kayak gitu. Kalau ingin Islam semua, ya nuntut pada Tuhannya. Kenapa Tuhan gak menciptakan Islam semua, kan kayak gitu. Yang Kristen juga begitu, nuntut pada Tuhannya. Kenapa Tuhannya gak menciptakan Kristen semua? Kalau menginginkan satu agama, kan seperti itu. Kan iya Mas Danang. Itu yang membuat kajian-kajian seperti ini sudah tidak lagi membawa unsur agama, tidak nomor satu tapi nomor terakhir kayak gitu. Kapan pertama boleh penelitian sebagaimana wilayah Asia Timur, Asia cuman Barat, apalagi Eropa, Australia itu diteliti. Tapi pertama itu ya misal kayak peradabannya, sosialnya, ya seperti itulah. Pak Banu nanti agamanya, karena itu kan menyangkut keyakinan. Tidak bisa kan. Kan sudah jelas. Seperti cuma sekarang kan dari neopan Islamisme itu kan mudah metik-metik ayat-ayat untuk dijadikan dasar yang kuat misal. Yang dipakai dari dulu cuma walantar doan kal Yahud, cuma wanasoro itu misal. Itu kan dalam ranah apa? Kalau dalam ranah itikad ya nggak mungkin rela. Kan kayak gitu. Coba kamu ngajak Netahayu Jumatan, nggak mungkin rela dia. Itu benar walantar doan kal Yahud wanasoro. Netanyahu itu ajak sholat Jumat, nggak mungkin rela. Kan kayak gitu. Orang Israel, Presiden Israel, Perdana Menteri Israel. Karena emang bukan agamanya, makanya ayat itu berlaku lantar doan kal Yahud wan Nasoro kayak gitu.
Tapi kalau dalam wilayah sosial, ya enggak, mereka rela, buktinya kerjasama kok. Sekarang Muhammad bin Salman beli NU ya, Newcastle United, ya kan ya. Taipan Arab itu kok mau kan kerjasama, itu kan rela. Kalau memang enggak rela enggak mungkin dijual Newcastle United, itu non muslim ya, kan iya. Loh, makanya itu ranah-ranah seperti itu cara berpikir, akar, pondasi-pondasi berpikir keagamaan itu yang mendik. Dibangun kembali. Ya soal persatuan kan wajib, bukan hanya terhadap umat Islam sendiri, tapi seluruh umat manusia kan wajib persatuan. Siapa yang tidak menginginkan kedamaian, kan seperti itu. Kalau bahasa psikologisnya itu kebutuhan. Kan iya. Itu kebutuhan, kedamaian, kenyamanan itu kebutuhan manusia. Baik mau beragama, non beragama, semuanya ingin nyaman, wes. Sesuai versinya masing-masing kayak gitu kan. Mungkin itu sedikit bacot dari saya. Mungkin dari teman-teman yang lain, mari untuk didiskusikan.